Seperti apa jadwal hariannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, sahabat Khazanah Dakwah yang Allah muliakan, yang pertama, ya, beliau bangun kalau melihat surat Al-Muzammil tadi setengah malam. Tapi bagi kita, ya, yang yang disampaikan oleh Nabi di sepertiga. Meskipun kalau kita ingin mencoba mengikuti kata Nabi begini, yang terbaik itu adalah Nabi Daud, ya, sholatnya Nabi Daud. Polanya seperti apa? Tidur setengah malam, kemudian sholat sepertiga malam, setelah itu tidur lagi seperenam malam. Setengah, sepertiga, seperenam. Setengah, sepertiga, seperenam. Jadi tidurnya setengah ditambah seperenam, tapi dipecah. Setengah malam tidur dulu, kemudian bangun sepertiga, kemudian tidur lagi seperenam, menunggu waktu subuh tiba. Kalau mau seperti ini boleh, tapi kalau mau yang sepertiga sampai akhirnya mepet ke subuh juga silahkan. Kita cerita idealnya dulu, ya. Setengah, sepertiga, seperenam. Jadi supaya mudah, ini kita pakai kalau matematikanya kelipatan persekutuan terkecil, gitu ya. KPK dulu istilahnya. Kalau sekarang beda singkatan KPK. 2, 3, dan 6. Sebutlah 6, ya, yang paling kecilnya. Sehingga kalau malam itu ada 6 jam, berarti tidurnya 3 jam, kemudian bangun untuk sholatnya sepertiga kali 6, 2, ya. 3 tidur, 2 bangun, 1 tidur lagi. Jadi tidurnya 4, bangunnya 2. Tapi dipecah. 3 tidur, 2 bangun, 1 tidur lagi. Tapi setelah tidur bangun lagi nanti, jangan tidur terus akhirnya bangun-bangun zuhur. Itu kalau hitungannya 6. Ya. Kalau hitungannya 12 misalnya, berarti 6 tidur, kemudian 4 bangun, ya, kemudian 2 tidur lagi. Tapi kalau hitungannya 12 mungkin bangun-bangun jam 6, ya, sudah lewat waktu subuhnya. Kurang lebih seperti itu, ya. Guidance-nya setengah, sepertiga, seperenam. Nanti sahabat-sahabat semuanya bisa membagi hitungannya dari waktu Isya sampai waktu subuh. Silahkan nanti dibagi setengah, sepertiga, dan seperenam. Nah, yang berikutnya, sahabat yang Allah muliakan, itu yang biasa dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bangun setelah setengah malam, kemudian tidur sepertiga, dan beliau bangun sepertiga, kemudian setelah itu tidur lagi di seperenam terakhir, sampai Bilal azan, atau kadang Abdullah bin Umi Maktum yang azan. Ya. Nah, saat Rasulullah bangun, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari tidurnya, terbangun, di antara yang biasa dibaca oleh Nabi selain doa bangun tidur, tentunya beliau juga terbiasa membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Teman-teman bisa melihat nanti ayat terakhir dari surat Ali Imran yang ada inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, dan seterusnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
ya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu Rasulullah bangun, ya, beliau kemudian berwudu dan seterusnya. Nah, di waktu 1/6 beliau kemudian tidur lagi sampai adzan adzan fajar tiba, adzan subuh tiba. Nah, di antara hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi adalah 2 rakaat, ya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu baik di Madinah ataupun keluar Madinah, baik mukim ataupun safar, ini memang jadi hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Dan di antara sunnah beliau, kebiasaan beliau, setiap kali sholat sunnah, beliau mengerjakannya di rumah. Ya, beliau mengerjakannya di rumah. Karena memang jarak antara rumah dengan masjid nggak terlalu jauh. Ini memang nikmat yang paling besar, ya, kalau kita punya tempat tinggal, rumah yang dekat dengan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, kita sudah enak, nyaman. Kalau kita punya rumah dekat dengan rumah Allah, juga insya Allah kita akan merasakan kenyamanan. Ini jadi cita-cita kita semua, mudah-mudahan kalau kita punya rumah pribadi, rumah sendiri, mudah-mudahan nggak jauh dari rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bisa mempraktikkan itu, sunnahnya di rumah, kemudian yang wajibnya nanti di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau di rumah dulu, kemudian selesai, baru berangkat beliau ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat khazanah dakwah yang Allah muliakan, selesai sholat fardu subuh dalam hal ini, beliau kemudian berbalik badan menghadap ke para sahabat karena beliau sebagai imam. Dan ini jadi sunnah bagi seorang imam, ya. Jangan menghadap ke depan terus-terusan karena sholat sudah selesai. Membalikkan badan ke belakang, mengecek, mengabsen, memperhatikan, menghitung siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Dengan bahasa sekarang, kalau seandainya kita bukan sosok imam, ya, setidaknya kita bisa memastikan, bersilaturahim. Siapa yang datang, siapa yang tidak datang, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Dan di antara kebiasaan Nabi, selesai zikir, kemudian beliau ngobrol, membuka tema, membuka pembicaraan, ya, dengan para sahabatnya. Duduk, tidak langsung berdiri, tidak langsung pulang, duduk sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari.